Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa kembali dalam pembelajaran sejarah Indonesia kelas 10. Kita lanjutkan materi yang kemarin. Hari ini kita sama-sama akan belajar tentang konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari modul ini, diharapkan kalian sebagai peserta didik dapat membedakan konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah dan membuat sketsa gambar atau karya tulis tentang penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan konsep perubahan dan keberlanjutan. Itu tujuan pembelajarannya. Nah, kita ke peta konsep. Peta konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Yang pertama, nanti kita akan mengenal apa itu perubahan dan keberlanjutan. Kemudian kita juga akan mengenal makna perubahan dalam sejarah, makna keberlanjutan dalam sejarah, dan contoh perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Nah, kita mengenal dulu yang pertama perubahan dan keberlanjutan. Lihat gambar di samping. Di sini ada garis lurus, kemudian garis yang naik turun. Di sini garis lurus disimbolkan sebagai keberlanjutan, sedangkan yang garis naik turun ini disimbolkan sebagai perubahan. Pada keberlanjutan di sini ada perkembangan, ada kesinambungan, ada pengulangan. Nah, pada perubahan di sini garisnya tiba-tiba turun, kemudian tiba-tiba naik, turun kembali, naik kembali, turun lagi. Nah, itu sifat dari perubahan, dan sifat dari keberlanjutan cenderung lurus. Nah, semoga gambar ini memberikan kalian gambaran tentang perubahan dan keberlanjutan. Kita cari lebih tahu lagi bagaimana keberlanjutan dan perubahan dalam sejarah. Dalam catatan-catatan peristiwa masa lalu manusia terdapat konsep perubahan dan keberlanjutan. Perubahan dapat dikatakan sebagai gejala yang biasa terjadi dalam kehidupan manusia. Cepat atau lambat, manusia atau masyarakat akan mengalami perubahan. Perubahan dalam masyarakat akan terus berlangsung seiring dengan perjalanan waktu. Perubahan dan keberlanjutan dapat kita ketahui dengan membandingkan dua atau lebih peristiwa atau keadaan pada masa lampau. Jadi itu ya tentang perubahan. Selain itu, perbandingan juga dapat dilakukan antara dua atau lebih peristiwa masa lalu dan peristiwa masa kini. Contohnya, untuk mengetahui perkembangan bahasa Indonesia, kita dapat membandingkan kebijakan pemerintah kolonial Belanda dengan pemerintah pendudukan Jepang. Selain itu, kita juga dapat membandingkan perkembangan bahasa Indonesia pada masa kebangkitan nasional dengan masa sekarang. Periodisasi adalah cara untuk menandai perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Periode sejarah ditentukan oleh perubahan penting, adapun keberlanjutan menghubungkan periode dalam sejarah. Jadi itu ya bedanya tentang perubahan dan sejarah. Kalian harus bisa menarik kesimpulan dari uraian ini tentang bagaimana apa itu pengertian dari perubahan dan bagaimana pengertian dari keberlanjutan dalam sejarah. Nah, kita lanjutkan kembali. Sebagai contoh, masa kejayaan Hindu-Buddha hingga masa kerajaan Islam. Selama sejarah panjang, masa Hindu-Buddha disebut sebagai konsep keberlanjutan.
berkelanjutan. Sedangkan ketika Islam masuk dan meruntuhkan pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia, hal tersebut digambarkan sebagai konsep perubahan. Sudah tahu ya maksudnya ya. Jadi ketika masa Hindu-Buddha hingga masa kerajaan Islam, selama sejarah panjang masa Hindu-Buddha itu disebut sebagai konsep keberlanjutan. Tetapi ketika Islam masuk, konsep itu berubah menjadi konsep perubahan karena pengaruhnya di Indonesia ini diruntuhkan dan diganti dengan pengaruh Islam. Jadi ketika Hindu-Buddha kebudayaannya masih dipakai, pengaruhnya masih dipakai, sejarahnya begitu panjang, itulah yang disebut konsep keberlanjutan. Ketika Islam masuk, diganti pengaruhnya, diruntuhkan pengaruhnya yang dari asalnya Hindu-Buddha ini bertahan lama, diubah menjadi Islam, itu yang namanya konsep perubahan. Dan konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah itu tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Kemudian kita mulai mengenal tentang makna perubahan dalam sejarah. Perubahan dapat diartikan sebagai gejala aspek kehidupan yang terus bergerak seiring dengan perjalanan kehidupan masyarakat dan membuat perbedaan. Perubahan dapat terjadi secara cepat maupun lambat. Sebagai contoh, peristiwa pemboman kota Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Peristiwa tersebut berimbas pada menyerahnya Jepang kepada sekutu. Konsep perubahan dalam contoh di atas adalah penyerahan pasukan Jepang kepada sekutu dalam waktu yang singkat. Inilah yang dinamakan konsep perubahan di dalam contoh tadi, peristiwa pemboman kota Hiroshima dan Nagasaki, penyerahan pasukan Jepang kepada pasukan sekutu dalam waktu singkat. Sedangkan contoh perubahan secara lambat dapat dilihat dalam penerapan politik etis di Hindia Belanda yang mendorong adanya kebangkitan nasional pada awal abad ke-20. Itu contoh perubahan. Jadi ada yang perubahan secara cepat maupun secara lambat. Jadi sejarah membahas perubahan tersebut. Heraklitus mengatakan pantarai. Ini katanya pantarai. Artinya apa? Artinya tidak ada yang tidak berubah, semuanya mengalir. Masyarakat sewaktu-waktu bergerak dan berubah. Jadi masyarakat itu mengalir biasanya kita analogikan seperti air. Di masyarakat itu dalam pergerakannya sewaktu-waktu itu sama seperti air, pasti berubah. Werther menuliskan history is a continuity and change. Sejarah adalah peristiwa yang berkesinambungan dan perubahan. Jadi menurut Werther, ini nama orang, menulis history is a continuity, artinya berkesinambungan dan perubahan. Peristiwa satu pasti ada hubungannya dengan peristiwa berikutnya maupun sebaliknya. Peristiwa saat ini pasti ada hubungannya dengan peristiwa masa lalu. Dan peristiwa itu pastinya berubah, tidak mungkin sama. Itulah yang namanya konsep sejarah. Perubahan merupakan ketidaksamaan suatu keadaan dengan keadaan lain dari waktu ke waktu. Sebagai contoh, perubahan dari masa kolonial ke masa kemerdekaan dan dari masa Orde Lama ke masa Orde Baru. Perubahan yang masuk
kategori peristiwa sejarah adalah perubahan yang memiliki makna penting bagi kehidupan masyarakat. Contoh, konsep perubahan Nusantara yang berjaya karena kerajaan-kerajaan besar, lalu akhirnya datang masa penjajahan. Setelah lama dijajah, akhirnya Indonesia merdeka. Nah, itu yang dinamakan perubahan, merupakan konsep ketidaksamaan suatu keadaan dengan keadaan lain, ya, dari waktu ke waktu. Itu ya, ketidaksamaannya seperti itu. Faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan adalah sebagai berikut. Ini faktor internal dulu. Adanya perubahan jumlah penduduk, penemuan-penemuan baru, konflik dalam masyarakat. Faktor eksternal perubahan lingkungan fisik, peperangan, pengaruh kebudayaan asing. Faktor penghambat perubahan, sikap masyarakat yang tradisional, kurangnya berhubungan dengan masyarakat. Nah, kalau faktor eksternal perubahan, lingkungan fisik, peperangan, dan pengaruh budaya asing. Jadi tadi ya contohnya, lingkungan fisik seperti tsunami di Aceh. Kalau peperangan itu contohnya ketika perang antara Jerman Barat dan Jerman Timur, perang antara liberalis dan komunis. Kemudian pengaruh kebudayaan asing, masuknya budaya asing ke dalam suatu masyarakat akan mempertemukan dua kebudayaan yang saling mempengaruhi satu sama lain. Pengaruh ini disebut alkulturasi. Jadi ketika kita mendapat pengaruh dari asing, maka kebudayaan kita akan berakulturasi dengan budaya asing. Tidak serta-merta diterima atau tidak serta-merta ditolak. Yang penting ketika budaya itu cocok dengan kita dan itu mengandung nilai kesopanan dan nilai tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang ada di masyarakat kita, maka kebudayaan itu bisa berakulturasi dengan kebudayaan kita. Nah, itu sedikit tentang faktor eksternal dan maupun faktor internal dari perubahan. Nah, di sini ada gambar. Ini bom ya. Ini peristiwa bom Hiroshima Nagasaki akhirnya membuat perubahan. Ini kemudian adanya perundingan agar usulan Indonesia merdeka, kemudian akhirnya ada peristiwa Rengas Dengklok sampai Indonesia dibacakan proklamasinya. Nah, ini serangkaian perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah, khususnya pada peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, itu perubahan. Kemudian kita ke makna keberlanjutan dalam sejarah. Dalam mempelajari sejarah, rangkaian peristiwa yang ada merupakan peristiwa yang berkelanjutan. Kehidupan manusia saat ini merupakan mata rantai dari kehidupan masa lampau. Nah, ini yang disebut keberlanjutan. Kita hidup sekarang ini merupakan kelanjutan dari kehidupan masa lampau. Kita ada sekarang karena adanya orang di masa lampau sekarang dan masa yang akan datang. Tidak hanya sekarang saja, tetapi sekarang ini juga akan menjadi kelanjutannya di masa yang akan datang. Setiap peristiwa tidak berdiri sendiri dan tidak terpisahkan dari peristiwa lain. Ruslan Abdul Ghani menyatakan ilmu sejarah dapat diibaratkan sebagai penglihatan terhadap 3 dimensi, yaitu penglihatan ke masa silam, masa sekarang, dan masa yang akan depan, masa yang akan datang atau masa depan. Jadi Ruslan ini menganggap ilmu sejarah ini bisa melihat berbagai peristiwa dari masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Sangat luar biasa ya, ternyata dengan ilmu sejarah kita bisa memprediksi masa yang akan datang. Wah, ini hebat sekali. Hal ini sejalan dengan Arnold J. Toynbee yang mengatakan bahwa mempelajari sejarah adalah mempelajari masa lampau untuk membangun masa depan. To study history is to study the past to build the future. Selain membahas manusia atau masyarakat, sejarah juga melihat hal lain, yaitu waktu. Waktu menjadi konsep penting dalam ilmu sejarah. Sehubungan dengan konsep waktu tadi ya, kenapa kok waktu penting? Dalam ilmu sejarah menurut Kunto Wijoyo meliputi perkembangan,
keberlanjutan atau kesinambungan, pengulangan dan perubahan. 1. Perkembangan terjadi apabila ada kehidupan masyarakat, terjadi gerak secara berturut-turut dari bentuk satu ke bentuk lain. Perkembangan terjadi biasanya dari bentuk yang sederhana ke bentuk yang kompleks. Ya, itu perkembangan terjadi apabila masyarakat ini bergerak dari bentuk yang sederhana menjadi bentuk yang kompleks. 2. Kesinambungan terjadi bila suatu masyarakat baru hanya mengadopsi lembaga-lembaga lama. Misalnya pada masa kolonial, kebijakan pemerintah kolonial Belanda mengadopsi kebiasaan lama, antara lain dalam menarik upeti raja taklukan. Belanda meniru raja-raja pribumi. Nah, ini juga ditiru pemerintahan sekarang dengan adanya pajak, baik pajak bumi bangunan, pajak kendaraan, dan lain sebagainya. Yaitu karena itulah yang namanya sifatnya sejarah yang tadi kesinambungan, konsep kesinambungan atau konsep keberlanjutan yang dianggap dulu baik dan tidak bisa diubah lagi di masa lalu, maka dilanjutkan dengan bentuk yang sederhana. Dari yang bentuk yang masih sederhana kita lanjutkan menjadi bentuk yang kompleks, yang bentuk yang lebih teratur kembali. Kemudian yang ketiga, pengulangan merupakan suatu fenomena di mana suatu peristiwa yang terjadi pada masa lampau terjadi pada masa berikutnya. Contohnya peristiwa mundurnya Presiden Soekarno akibat demo mahasiswa Indonesia tahun 1966. Demikian juga yang terjadi pada peristiwa mundurnya Presiden Soeharto akibat aksi dan demo mahasiswa. Ini walaupun tokohnya berbeda, tahunnya berbeda, tapi di sini ada yang namanya konsep pengulangan. Kenapa kok diulang? Karena memang peristiwanya ini hampir mirip, ya, dan sebab musababnya hampir mirip, ya. Presiden turun karena mahasiswa, sama presiden kedua juga turun karena aksi demo mahasiswa. Nah, itulah tiga konsep waktu, ya, dari perkembangan, kesinambungan, dan pengulangan. Nah, kita yang terakhir tentang contoh perubahan dan keberlanjutan. Di sini ada gambar. Di sini ada patung ini, ya, patung di Jakarta. Lihat di sini lahannya masih kosong. Nah, keberlanjutannya apa? Patungnya masih, daerahnya masih sama, dilanjutkan, tetapi waktunya berbeda, situasinya sudah berbeda. Ini juga, ini gambar Monas dari zaman yang pertama dibangun, kemudian lanjut ke periode berikutnya, dan Monas yang sekarang. Ini keberlanjutan, sama ini konsepnya. Monas, monumen nasional. Di sini ada museum nasional juga, ya, untuk menjadi simbol Indonesia. Konsepnya seperti itu. Ini juga patung ini juga menjadi simbolnya orang Indonesia. Nah, kita contohnya ke perubahan. Di sini ada gambar teko dulu. Teko ini dipanaskan menggunakan arang atau bara api. Nah, ini perubahan. Sekarang masih sama teko bentuknya, ada ganggangnya juga, ada pucuknya juga, tetapi prosesnya beda. Ini dipanaskan dengan tenaga listrik. Nah, itu makna perubahan. Nah, ini juga, ini kaset. Sekarang orang menyetel musik dulu menggunakan kaset, menggunakan pita-pita, tapi sekarang ini hampir hilang, hampir gak ada. Kalian pernah mendengarkan musik dengan ini? Kalau kalian pernah, berarti kalian sejaman dengan saya. Tapi sekarang orang mendengarkan musik dengan gadgetnya mereka masing-masing. Begitu juga pula dengan gambar yang terakhir ini. Ini juga mengalami perubahan dari yang mobil yang sederhana menjadi yang mobil yang memiliki fasilitas yang kompleks. Itulah contoh perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.